Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di perkuliahan untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Pada pertemuan ke-13 ini kita akan mempelajari tentang pemrograman. Pokok bahasan bab pemrograman antara lain adalah yang pertama pengertian dari pemrograman, selanjutnya memahami paradigma pemrograman, ada pemrograman imperatif dan pemrograman deklaratif. Selanjutnya ada tipe-tipe pemrograman dan yang terakhir adalah sejarah pemrograman dan ragam bahasa pemrograman. Ada beberapa istilah dasar yang perlu dipahami untuk sebelum membahas pemrograman, yaitu yang pertama adalah program. Program adalah kumpulan kata, ekspresi, pernyataan, atau kombinasi yang disusun dan dirangkai menjadi urutan langkah untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman, sehingga dapat dieksekusi oleh komputer. Selanjutnya ada istilah dasar lainnya, yaitu bahasa pemrograman, yaitu adalah prosedur tata cara untuk menuliskan program. Nah, jadi pemrograman adalah proses di mana urutan langkah diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian pada pemrograman ya terdapat sebuah paradigma pemrograman bahwa pemrograman itu dibagi menjadi dua, yaitu pemrograman imperatif dan deklaratif. Pada pemrograman imperatif ialah sebuah paradigma pemrograman yang menggunakan pernyataan agar mengubah status program. Dalam hal yang hampir sama bahwa modus imperatif pada bahasa alami yang mengungkapkan perintah, program imperatif terdiri dari perintah yang harus dikerjakan oleh komputer. Pemrograman imperatif memusatkan pada mendeskripsikan bagaimana program beroperasi. Tipe pemrograman imperatif ada dua, yaitu prosedural dan terstruktur. Kemudian selanjutnya ada turunan dari pemrograman imperatif, yaitu pemrograman berorientasi objek, yang merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek, yang dapat berisi data dalam bentuk field atau dikenal juga sebagai atribut, serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur, atau dikenal juga sebagai metode. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Bandingkan dengan logika pemrograman terstruktur, setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Selanjutnya ada pemrograman deklaratif. Ya, pemrograman deklaratif adalah paradigma pemrograman yang mengungkapkan logika dari sebuah komputasi tanpa menggambarkan aliran kontrol dari logika tersebut, dengan menggunakan teori-teori logika formal dan perhitungan dalam ruang logika. Pemrograman deklaratif lebih mendeskripsikan apa atau what yang program dapat kerjakan daripada bagaimana atau how untuk menyelesaikannya. Selanjutnya ada dari pemrograman deklaratif ada turunannya, yaitu pemrograman fungsional. Ya, disebut aplikatif karena fungsi yang diaplikasikan ke dalam argumentasi menjadi deklaratif dan non-prosedural. Memiliki dasar konsep matematika dari sebuah fungsi dan bahasa pemrograman fungsional. Meliputi yang pertama set fungsi primitif, kemudian set format fungsional, selanjutnya aplikasi operasi, set objek data dan fungsi asosiasi, dan mekanisme untuk memberikan rujukan sebuah nama terhadap suatu fungsi. Berikut ini adalah contoh pemrograman imperatif dan deklaratif. Jika melihat contoh tersebut, ya terlihat jelas perbedaan cara penulisan imperatif dan deklaratif. Di mana pada model imperatif ya dilakukan step by step, sedangkan step by step, sedangkan pada model deklaratif penulisan menggunakan fungsi sum ya untuk menjumlahkan semuanya dalam satu baris program tanpa mengetahui alur proses yang terjadi di dalamnya. Kemudian selanjutnya ada logika pemrograman. Logika pemrograman dan algoritma merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya itu saling berkaitan. Logika pemrograman adalah bentuk penalaran atau pemikiran, sedangkan algoritma adalah suatu urutan dari barisan langkah-langkah atau instruksi untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, pengertian logika pemrograman dan algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah.
Kemudian ada bahasa script. Ya, bahasa script itu merupakan bahasa pemrograman yang menyediakan fasilitas penerjemahan serta kompilasi kode dalam satu rangkaian proses secara integratif sehingga memungkinkan kode dibuat dapat langsung dijalankan sebagai program secara dinamis. Selanjutnya ada event driven. Ya. Dalam pemrograman komputer, pemrograman berbasis peristiwa adalah paradigma pemrograman di mana aliran program ditentukan oleh peristiwa seperti tindakan pengguna, keluaran sensor, atau pesan yang lewat dari program atau utas lain. Jadi, event-driven programming itu menggunakan konsep jika sebuah aksi atau perintah dilakukan terhadap sebuah objek, apa yang akan terjadi atau dilakukan oleh objek tersebut selanjutnya. Ini sangat fleksibel dalam pembuatan coding program karena sudah menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming, di mana pemrograman dapat dimulai dari objek yang diinginkan tanpa harus terurut. Ini merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman yang sudah memanfaatkan GUI atau Graphic User Interface. Nah, ini adalah alur dalam event-driven programming. Ya, event adalah beberapa user interaksi seperti klik mouse, kemudian menekan tombol pada keyboard, kemudian juga bisa menggerakkan mouse. Kemudian saat tombol diklik yang dapat memicu peristiwa button atau trigger. Selanjutnya masuk ke event handler. Ya, event handler ini berfungsi yang memberitahu cara merespon suatu event. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam event loop. Jadi event loop ini adalah komponen yang berfungsi untuk menanggapi event tersebut dan apa yang harus dilakukan untuk menanggapi peristiwa tersebut. Selanjutnya ada ragam bahasa pemrograman, yaitu ada PHP, ada C++, ada C, kemudian JavaScript, C++, dan Java. Selanjutnya ada Python, MATLAB, dan Ruby. Nah, programming timeline ya, pada tahun 1991, ada Python ya. Python ini dirancang untuk mengurangi jumlah baris yang diperlukan untuk pengkodean. Jadi Python ini menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling mudah dipahami hingga saat ini jika dibandingkan dengan bahasa coding terpopuler lainnya. Struktur bahasa Python sangat rapi dan mudah dipahami sehingga cocok untuk Anda yang baru memulai belajar bahasa pemrograman. Nah, Python sendiri bisa digunakan dalam pembuatan website, Internet of Things atau IoT, aplikasi mobile, kemudian aplikasi desktop, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada tahun 1995 ada Java ya, dikembangkan oleh Oracle Corporation. Bahasa Java sekarang ini sudah berusia lebih dari 20 tahun dan sudah digunakan oleh jutaan programmer di seluruh dunia. Saat ini aplikasi Android dan aplikasi mobile ya 90% dalam pembuatannya menggunakan bahasa coding Java. Kelebihan lainnya dari pemrograman Java adalah bisa digunakan lintas platform, baik itu mobile atau desktop, dan bisa berjalan pada sistem operasi yang berbeda-beda. Nah, kemudian pada tahun 2008 ada bahasa pemrograman C++. Nah, ini bahasa pemrograman multiparadigma untuk tujuan umum. Bahasa C++ adalah bahasa yang dikembangkan oleh Microsoft, ya. Kemudian bahasa C++ ini adalah penggabungan dari bahasa C dan C++. Sekarang ini bahasa C++ ini banyak digunakan pada aplikasi dan software berbasis Windows. Jadi sampai sekarang ini kebutuhan akan bahasa C++ masih banyak sekali. Selanjutnya pada tahun 2014 ada pengembangan dari HTML4 yaitu HTML5. Di HTML5 ini adalah bahasa markup yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan konten di World Wide Web. Ini adalah versi HTML utama kelima dan terakhir yang merupakan rekomendasi World Wide Web Consortium. Nah, spesifikasi saat ini dikenal sebagai HTML Living Standard. Nah, ini merupakan slide terakhir dari pertemuan ke-13. Jadi apabila ada yang tidak dipahami atau kurang dimengerti, silakan teman-teman membuat pertanyaan pada forum. Nanti akan kita bahas pada pertemuan sinkronus ya atau tatap maya. Baik, pertemuan ini akan saya akhiri dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.